Banding Milan dikabulkan, Boban diminta kembalikan dana ke klub. Sominir Boban akhirnya diminta mengembalikan dana kepada AC Milan setelah banding raksasa Serie A tersebut dikabulkan oleh pengadilan penyusul perseteruan kedua belah pihak hingga memasuki ranah hukum. Calcio Finanza menyebutkan, bagaimana Desember 2020 lalu, Hakim Pemburuan Pengadilan Milan telah menerima gugatan Boban soal pemecatannya yang membuat Rossoneri harus membayar sekitar 5.375.000 euro atau 86 miliar yang terdiri dari 4.125 juta euro dari kerugian material dan 1.250 euro atau kerugian non-material plus bunga revaluasi moneter serta 843 euro atau sekitar 13 juta biaya tambahan, 51.4.500 euro atau 823 juta biaya pengacara. Raksasa Serie A tersebut lantas mengajukan banding atas putusan tersebut dan beberapa waktu lalu pengadilan banding Milan merevisi putusan pertama yang dijatuhkan hakim sehingga legenda Kroasia tersebut harus mengembalikan dana sekitar 1,2 juta euro atau 19,2 miliar kepada klub yang telah membayar hutang mereka secara penuh. Terlebih lagi, pengadilan banding memutuskan bahwa Boban juga harus mengembalikan nominal tambahan kepada Rossoneri dari keseluruhan pendapatan yang ia peroleh dari aktivitas kerjanya dari Maret 2020 hingga akhir November 2022, termasuk masa jabatannya saat ini di FIFA yang akan dipotong dari sejumlah yang dibayarkan kepadanya sebagai bagian dari putusan sebelumnya. Harapannya persoalan tersebut bisa terselesaikan dan tidak memakan waktu hingga berlarut-larut hingga menjadi saga panjang yang tak kunjung usai. Tak bahagia di PSG, Milan ingin pinjam Wijnaldum. AC Milan dikabarkan tertarik mengamankan servis gelandang Georginio Wijnaldum yang tak bahagia bersama Paris Saint-Germain dengan status pinjaman. Pianeta Milan menyebutkan bahwa Paolo Maldini dan Federico Massara selalu mencari cara untuk mengatasi kemungkinan lubang di skuad Rossoneri yang mungkin akan menjadi perhatian adalah lini tengah pada awal tahun 2022 mendatang. Meskipun Sandro Tonali, Frank Kessie dan Ismail Bennacer menjadi pilihan utama Stefano Pioli plus Timo Bakayoko dan Rade Krunic sebagai cadangan, pemain kedua dan ketiga akan meninggalkan klub sementara dari Januari hingga Februari menyusul partisipasi mereka di Piala Afrika 2021. Transfer permanen Yacine Adli dari Bordeaux telah dirampungkan musim panas lalu, namun ia akan dipinjamkan di sana hingga akhir musim ini dan Milan tidak ingin merusak kesepakatan yang mereka jalin dengan klub Liga 1. Karena itulah, Wijnaldum kemungkinan akan didatangkan sebagai solusi. Ia telah merampungkan kepindahannya ke PSG dari Liverpool dengan status bebas transfer. Akan tetapi ia sempat mengakui sendiri bahwa ia tak puas dengan jatah waktu bermain yang ia terima di bawah asuhan Mauricio Pochettino sehingga ia bisa meninggalkan klub dengan status pinjaman Januari mendatang. Maldini secara khusus disebutkan menaruh ketertarikan terhadap Wijnaldum dan ia ingin fokus kesepakatan pinjaman kering dengan PSG hingga 30 Juni 2022 untuk membantu Milan menutup lubang di skuad mereka dengan kehadiran pemain berkualitas dan sang bintang pun bisa mendapat peluang bermain yang lebih memuaskan. Milan tertarik rekrut gelandang 17 tahun Cesena, Tommaso Berti. AC Milan dikabarkan menjadi salah satu dari 3 klub Serie A yang tertarik mengamankan servis gelandang muda Cesena, Tommaso Berti. Sejauh ini, Rossoneri di bawah kepemilikan Elliott Management telah menerapkan kebijakan untuk merekrut pemain-pemain muda bertalenta yang belum terasa agar bisa dikembangkan menjadi bintang di masa depan. Menaikkan harga jualnya hingga menjadi salah satu elemen penting di skuad mereka pada masa yang akan datang. Menurut kabar terkini dari jurnalis Nicolo Schira, Milan saat ini tengah memantau perkembangan gelandang Cesena Berti yang berhasil menjadi starlet klub meski usianya baru 17 tahun. Melejitnya performanya selama ini ternyata tak luput dari perhatian klub-klub besar, mengingat dalam beberapa pekan terakhir ia telah dipantau oleh 3 tim Serie A, termasuk 2 lainnya adalah Sassuolo dan Juventus. Starlet asal Italia tersebut mencatat debut profesionalnya bersama klub pada Agustus 2021 ini dalam kemenangan 3-1 Coppa Serie C atas Pistoiese di kandang dan debutnya di Liga datang tak lebih dari 1 tahun setelahnya dalam laga kontra Imolese. Berti bermain sebagai gelandang bertahan dan saat ini memiliki tinggi sekitar 170 cm sehingga ia terbilang mungil. Kendati demikian, remaja berbakat tersebut jelas memiliki talenta dan potensi yang luar biasa, mengingat ia sudah berhasil menembus skuad tim utama Cesena pada usia yang terbilang masih sangat muda. Bennacer MOTM pada laga versus Bologna.
AC Milan mengalahkan Bologna dengan skor 4-2 di Stadion Renata dell'Ara pada hari Minggu kemarin. Dengan kemenangan itu, AC Milan memuncaki klasmen sementara Serie A dengan 25 poin, unggul 1 poin dari Napoli yang baru akan bertandang melawan Roma malam ini. Pasukan Stefano Pioli ditahan imbang 2-2 oleh 9 pemain Bologna hingga menit ke-84 sebelum Benenser melakukan tendangan voli sensasional dari tepi kotak penalti. Zlatan Ibrahimovic kemudian menambahkan 1 gol lagi dari asis Benenser hingga menyegel kemenangan 4-2 di laga tandang. Benenser tampil sebagai penentu kemenangan bagi AC Milan di pertandingan dini hari lewat gol jarak jauhnya di luar kotak penalti. Seperti biasa, dia juga mampu mengcover banyak area di lapangan dan mampu menguasai lini tengah. Selain itu, Benenser juga membuat 1 asis untuk gol keempat yang dicetak Ibrahimovic. Benenser menampilkan permainan berenergi di lini tengah Milan. Kemampuan defensifnya juga membuat barisan pertahanan Milan cukup terlindungi. Benenser lebih sering naik dibandingkan biasanya. Berkat penampilan impresifnya ini, Benenser dinobatkan sebagai Man of the Match pada laga ini. Castillejo capai kesepakatan verbal dengan Getafe, Milan pasang mahar. AC Milan dikabarkan telah memasang harga untuk Samu Castillejo setelah Getafe mencapai kesepakatan verbal dengan winger kanan klub tersebut. Rossoneri diketahui masih berharap bisa melepas Castillejo pada bursa transfer Januari mendatang, mengingat Getafe ternyata kembali menaruh minat terhadap pemain yang sempat mereka kejar musim panas lalu tersebut. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, Milan siap berpisah dengan pemain asal Spanyol tersebut yang tampaknya telah mencapai kesepakatan verbal dengan klub La Liga setelah transfernya musim panas lalu kandas. Kini, keduanya tengah membahas perihal gaji dan manajemen raksasa Serie A ingin mengumpulkan sekitar 6 atau 7 juta euro atau 96 hingga 112 miliar dari penjualannya. Segera setelah kesepakatan tercapai, winger 26 tahun tersebut akan terbang ke Madrid dan kemudian berkunjung ke Coliseum Alfonso Perez untuk memulai petualangan barunya di La Liga, yang tentu saja dimulai pada jendela transfer musim dingin. Mantan bintang Villarreal tersebut mendarat di San Siro pada musim panas 2018 dan telah memainkan 40 pertandingan pada tahun perdananya di bawah asuhan Gennaro Gattuso, 25 penampilan pada musim kedua dan 43 musim lalu, sehingga total ia telah mencatat 109 penampilan dan membukukan 10 gol. Posisi Castillejo sendiri telah digeser oleh Junior Mesias dan Alessandro Florenzi dengan pelapis Alexis Saelemaekers, sehingga masanya di Milan mungkin memang harus berakhir. Meskipun cederanya 2 pemain pertama, belakangan ini memberinya kesempatan untuk sedikit demi sedikit mengubah situasi.